Halo, selamat berjumpa lagi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada kali ini berjalan dengan lancar dan kalian diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Halo teman-teman, apa kabar? Tetap semangat kan untuk hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran, konduksi, penyinaran atau radiasi, atau dengan aliran atau konveksi. Kalor tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Termos merupakan salah satu pengaplikasian kalor di ruang hampa. Termos dibuat dengan tujuan agar panas dari air tidak berpindah. Maka dari itu, dalam termos terdapat ruang hampa yang bertindak sebagai isolator, sehingga panas yang terkandung di dalam air tidak bisa berpindah keluar. Macam-macam perpindahan panas. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi, yang kedua adalah perpindahan secara konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Untuk lebih detail dan lebih jelas tentang macam-macam perpindahan, maka mari kita simak video berikutnya. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas pada suatu benda yang tidak disertai dengan perpindahan pada partikel-partikel atau zatnya. Artinya, panasnya merambat tetapi zatnya tetap atau tidak bergerak. Nah, contoh dari perpindahan secara konduksi ini, yang pertama adalah ketika ujung besi A ini dibakar, maka bagian yang B itu juga akan ikut panas karena panasnya merambat. Contoh yang kedua adalah perpindahan panas pada setrika. Dan contoh yang ketiga adalah panci yang dibakar bagian bawahnya, tetapi yang atas akan ikut panas. Kita masuk ke perpindahan panas yang kedua. Perpindahan panas yang kedua disebut dengan konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan juga zat gas atau udara atau angin. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Misalnya yang pertama itu adalah pada saat air direbus. Nah, ketika air yang direbus, maka yang akan panas tentu adalah bagian yang bawah. Nah, bagian bawah tadi karena panas, maka tingkat kerapatannya dia akan rendah, sehingga dia akan naik ke atas. Sedangkan air yang di atas
Karena dia lebih dingin, maka tingkat kerapatannya lebih tinggi sehingga akan turun ke bawah. Berlangsung begitu terus-menerus sampai terjadi yang namanya penguapan atau air berada di titik didihnya. Yang kedua, contoh dari konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin itu sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan suhu pada satu tempat dengan tempat yang lain. Berikutnya, di perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara, disebut dengan radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai dengan cahaya. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita tentu saja sering menjumpai perpindahan panas secara radiasi ini. Contohnya ketika kita di depan api unggun atau di dekat api, maka badan kita akan terasa hangat karena adanya kalor atau panas yang berpindah dari api ke tubuh kita meskipun tanpa dengan perantara. Contoh yang kedua, tentu saja setiap hari ini kita lihat, yaitu cahaya matahari yang terasa hangat. Cahaya matahari yang terasa hangat ini menunjukkan adanya perpindahan dari panas matahari ke bumi. Ini dimanfaatkan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjemur pakaian, menjemur hasil panen agar kering. Oke, teman-teman, demikian tadi sedikit pembahasan kita mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Ada 3 jenis perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.